Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kelas 12 IPA 4, IPA 5, IPA 6. Mudah-mudahan kamu semua sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran matematika wajib tahap yang kedua. Adapun materi kita pada hari ini yaitu jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang. Ini materi kita pada hari ini. Pada minggu yang lalu, kamu sudah belajar menentukan jarak titik ke garis. Ya, untuk itu kita ingatkan kembali jarak titik ke garis. Ya, misalnya ini ada titik A. Garis misalnya BC. Maka jarak titik A ke garis BC caranya yaitu dengan cara menarik garis tegak lurus dari titik A ke garis BC. Harus tegak lurus, yang jarak itu adalah yang tegak lurus. Nah, ini adalah misalnya X. Ya. Jadi jaraknya adalah AX. Nah, untuk menentukan bagaimana cara menentukan jarak dari A ke X ini, bisa dengan cara menghubungkan dari titik A ke titik B. Kita tahu kalau ada dua buah titik, dapat dibentuk sebuah garis. Nih. Nah, jadi terbentuklah segitiga dari titik A ke titik C juga dapat dibentuk sebuah garis. Maka terbentuklah segitiga. Jadi dari segitiga inilah nanti kita menentukan jarak titik ke garis dan juga kita gunakan untuk menentukan jarak titik ke bidang. Kemungkinan segitiga yang dapat dibentuk. Kemungkinan segitiga yang terbentuk. Yaitu pertama, kemungkinannya segitiganya segitiga siku-siku. Ya, ini titik A, ini garis BC. Nah, jarak titik ini ya jaraknya yang tegak lurus. Jadi jarak titik A ke garis BC itu adalah AB. Boleh kita tulis nih, jarak titik A ke garis BC adalah AB. Atau juga kita menggunakan Pitagoras. Kemudian ada lagi tipsnya. Kalau Pitagoras seperti ini. Misalnya ini B, C, A, ya. Kalau diketahui BC panjangnya adalah A akar B dan AB panjangnya adalah A akar C, maka panjang sisi miringnya kita nggak perlu lagi memakai AC kuadrat, A akar C kuadrat ditambah A akar B kuadrat, langsung aja. Kalau ininya sama A-nya, berarti jawabannya adalah A akar B tambah C. Ini tipsnya. Ya, gitu. Kemudian kedua, segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, tentu ketiga sisinya sama. Nah, kalau segitiga sama sisi, pasti setiap sudutnya adalah sama, 60 derajat. Nah, kalau ini kita buat tadi garis BC, ini adalah A, maka jarak titik A ke BC adalah, boleh kita pakai AB atau AC, AC sinus 60 derajat. Boleh kalau dia segitiga sama sisi. Kemungkinan yang ketiga, terbentuknya adalah segitiga sama kaki. Tentu kakinya saja yang sama, seperti ini. Nah, berarti jaraknya membagi dua nih. Inilah jaraknya T. Ini juga tadi seperti ini T-nya. Membagi dua sama, kakinya sama. Ya. Ini boleh kita pakai Pitagoras. Jadi A
B, C. Pitagoras kamu tentu udah disebutkan di atas. Juga boleh pakai Pitagoras. Yang keempat, kemungkinan yang terbentuk segitiga tadi. Segitiganya seperti ini. Siku-siku di titik A-nya tadi. Siku-siku di titik A. Nah, maka jaraknya di sini tadi apa kita buat di sini X. Maka jaraknya, jarak titik A ke garis AB boleh kita menggunakan luas segitiga. Menggunakan luas segitiga. Itu. Kemudian ada lagi tips yang kelima untuk menyelesaikan soal. Sebuah kubus. Kubus seperti ini gambarnya. Ya. Ya, kemudian ditarik. Nih. Nah, kita kasih nama, ini namanya kubus A, B, C, D. Harus didudukkan dari alas. E, F, G, H. Kalau kubus ini panjang sisi AB-nya adalah A, ya. Kalau panjang sisi AB-nya sama dengan A, panjang susuknya A, maka panjang sisi AC itu dikatakan diagonal sisi. Panjangnya adalah A akar 2. Ini udah kita pelajari juga, ini tipsnya juga untuk mengingatkan yang lama. Kemudian diagonal ruangnya banyak di sini AG, BH, CE, ya. Berarti diagonal ruang AG, diagonal ruangnya adalah A akar 3. Kemudian kalau kita ambil di sini titik tengah diagonal sisinya, kita kasih M. Maka panjang garis AM, ya, garis AM itu adalah A akar 6. Nah, inilah semua materi yang udah kita pelajari pada hari sebelum-sebelumnya. Ini tolong diingat untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Ibu kasih contohnya. Nah, kita ambil contoh soalnya tadi, jarak titik ke bidang. Ini Ibu kasih contoh. Sebuah limas T, A, B, C, D. Ini sudah Ibu gambarkan T, A, B, C, D. Tentukan yang mana yang panjang rusuk AB-nya 8, tinggi rusuknya 6. Nah, berapa jarak titik T ke bidang alas A, B, C, D. Nah, langkah pertama kalau kita menentukan jaraknya, kita tentukan yang mana garis tegak lurusnya. Dengan cara kita membuat garis bantunya. Nih. Kita buat garis bantunya. Ya, perpotongan diagonal sisi alas, maka itu yang namanya tinggi dari jaraknya. Nah, maka jarak titik T ke bidang alas di sini yang tegak lurusnya. Ya, yaitu kita kasih namanya misalnya M, TM. Maka jaraknya adalah TM. Ya, maka yang kita cari adalah TM. Ya, berarti boleh kita pindahkan garisnya. Segitiga tadi berarti segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. T. Nih. Kita pindahkan aja segitiganya ke sini. Berarti di sini tadi titik tengahnya berarti di sini adalah M. Ya, boleh di sini C. Segitiganya C, A. Nah, yang tingginya tadi adalah M, C, di sini T. Sorry, sini adalah T. Nah, berarti yang tingginya adalah ini, TM yang mau kita cari. Kita tahu panjang MC itu kan adalah setengah daripada diagonal sisi. Ya, diagonal sisinya kalau panjang rusuknya 8, berarti diagonal sisinya adalah 8 akar 2. Berarti di sini setengahnya, berarti di panjang MC adalah 4 akar 2. Dan TM, kita lihat ini, TC adalah tegak, sisi tegaknya berarti 6. Nah, panjang TM-nya berarti tentu kita menggunakan Pitagoras. TM kuadrat sama dengan
TC kuadrat dikurang MC kuadrat. Berarti 6 kuadrat kurang 4 akar 2. Berarti 36 kurang 32. Berarti 4. Ini adalah TM kuadratnya. Maka yang TM-nya berarti sama dengan 2. Maka jarak titik T ke bidang alas A, B, C, D adalah 2 cm. Nah, soal yang kedua, kubus lagi. Kubus A, B, C, D, kita kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pertanyaannya adalah jarak titik C ke bidang BDG. Kita buat bidangnya dulu. BDG. Kita buat bidangnya. Nih. Jadi jarak titik C ke bidang BDG. Nah, kita ambil di sini garis yang tegak lurusnya dulu. Kita bantu dengan garis AC diagonal sisinya. AC. Kemudian kita hubungkan ke G. Nah, nih segitiganya, berarti jaraknya adalah kita tarik garis tegak lurus dari C ke bidang di sini misalnya M. Ya, kita tarik garis tegak lurus segitiganya, kita lihat MCG. Kita tarik garis tegak lurus. Tegak lurusnya. Tegak lurus dari C ke garis MG. Nih. Ini kita kasih namanya misalnya adalah O. Nah, ya, inilah jaraknya. Jaraknya adalah jarak titik C ke bidang BDG adalah CO. Nah, caranya kita pindahkan segitiganya. Kita bantu AC BG. Kita pindahkan segitiga apanya dulu, sisinya. Ini tadi A, C, G, E. Kemudian tadi ini titik M-nya ini kita pindahkan. M-nya ini A, C, G, E. Kita pindahkan. Di sini M-nya adalah tengah-tengah daripada AC. Kemudian M dihubungkan ke G. Hubungkan ke G. M dihubungkan ke G. Ya. Berarti kita tarik garis tegak lurusnya. Tegak lurusnya ini yang jaraknya. Ini C, ini tadi O, ini dia. CO. Ya, di sini siku-sikunya. Nah, jadi tadi panjang AC tadi adalah 12 akar 2. Berarti karena M itu adalah tengah AC, berarti di sini 6 akar 2. Sini 6 akar 2. Kemudian CG. CG adalah tinggi kubus. Tinggi kubus adalah 12. Nah, kita cari lagi panjang GM. Boleh pakai Pitagoras, ya. Pitagoras tadi 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat, ya. Berarti akar 216 atau 6 akar 6. Boleh kita pakai teori Ibu tadi. Berarti 12 ini sama dengan 6 akar 4. Di ini 6 akar 2. Berarti panjang MG. Langsung aja kita dapat 6 akar 2.
6 akar 4, ini 6 akar 2, berarti tambahkan aja, berarti 6 akar 2 tambah 4, 6 akar 6. Itu panjang MG ya. Dapat 6 akar 6. Nah, langsung kita gunakan luas segitiga ya. Perhatikan segitiga MCG. Ya, berarti luasnya yaitu setengah. Alasnya kalau kita ambil MC, tingginya tentu CG. Sama dengan setengah. Kalau alasnya MG, ini alasnya sebagai alasnya MG kali MG, tingginya yang ini T kali tinggi ya. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Kita ganti nilainya sama dengan setengah, MC-nya 6 akar 2, CG-nya adalah 12, berarti setengah kali MG-nya 6 akar 6 kali T. Nah, maka T-nya sama dengan, kalikan ini ya, langsung dapatnya udah bisa kamu menyelesaikan. Ini biasa nih, berarti T sama dengan ini kali ini 12 akar 2 per akar 6. Boleh kita rasionalkan, kalikan akar 6 per akar 6 sama dengan ini kali berarti 12 akar 2 kali akar 6, akar 12 per 6 sama dengan 12 kali akar 12, ini kita ganti 4 kali 3 per 6. Berarti sama dengan akar 4 boleh ditarik, berarti 24 akar 3 per 6. Berarti sama dengan 24 bagi 6 adalah 4 akar 3. Maka jarak titik C ke bidang BDG adalah 4 akar 3 cm. Nah, itulah jaraknya ya. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Untuk berikutnya Ibu kasih soal-soal latihannya. Nanti Ibu fotokan soalnya, kamu kerjakan langsung ke classroom-nya. Langsung lebih kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.